到我的声音是吧？啊，好的，都能听清楚吗？大家早上好，OK，jelas ya。好，因为刚才我看到有一些断断续续的，kayaknya agak putus-putus ya, mungkin sinyal. Tapi sekarang jelas ya. Oke, baik. 好，大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada sarapan? Putus-putus sekarang. Oke. Yang lain? 还好吧？masih OK？ya mungkin sinyal di beberapa tempat ya。OK，好的。大家今天早上有没有做一些什么运动啊？teman-teman pagi ini mungkin ada yang sempat melakukan olahraga apa saja? Oke, 还好呀，masih oke ya, 还好 itu masih oke. Ya, mungkin di beberapa tempat ya, di tempat Bu Judi mungkin putus-putus ya. Ya, karena sinyal di beberapa daerah memang tidak sama ya. 好，大家有没有做运动？teman-teman ada sempatkan untuk olahraga？要跟我分享吗？要跟我分享吗？Ya, kosakatanya kita juga sudah pelajari. 分享itu berbagi. Ya. Jadi ada yang mau berbagi dengan saya? Mungkin pagi ini sempat melakukan olahraga yang simple-simple. OK，好，等大家给我分享呢，我也给大家看一下我们的教材ya. Sambil saya tunggu teman-teman sharing, saya juga share bahannya kita ya. Terakhir kita sampai mana? Mungkin teman-teman boleh bantu saya. 等一下。OK，好，等一下啊。好了，我看一下大家给我分享的是什么，看一下啊。kata Ibu Cindra, saya nggak pernah 运动。好，运动是 YUM 呀，没关系。因为其实坦白说，运动 olahraga 呀，我本身也不太喜欢运动ya. Saya pribadi juga tidak terlalu suka olahraga ya. Cuman memang perlu dipaksain ya. Apa? 其实坦白说 ya kita udah pernah dapat kosakata ini. 其实 sebenarnya 坦白说 sejujurnya gitu ya. 我也不太喜欢运动, tapi ya perlu biasakan memang ya. Pilih yang disukai saja ya, yang simple-simple. Oke ya, ya mungkin sinyalnya nggak bagus karena cuaca mendung juga ya, Sisi Liana. Oke, Jilina bilang 生词 part 2. Oke, 第二部分的生词是吧？ selesai dibaca, belum ada penjelasan. 好的，谢谢 Jilina 呀。好，再来是biasanya sore senam. Oh iya, Ibu Judi ya. Wah, masih sempat senam di sore. Bagus juga. 很好，很好的。对，因为很多人都跟我说，有时间运动是最好的呀。Banyak orang yang kasih tahu saya, terutama usia yang di atas saya, kasih tahu saya bahwa olahraga rutin itu bagus ya. Jadi saya berasa mereka pasti udah eh, apa rasain manfaatnya, makanya berbagi dengan saya ya. OK，好的。信号是吧？信号kalau misalnya mau bilang sinyal itu信号ya. 信号 itu signal. 信号. Oke. Oke. Lesson berapa, halaman berapa? Oh ya, mungkin Pak Charles
sebelumnya belum ikut ya, kemarin masih berlibur ya. 好，我们看一下，teman-teman mau screenshot yang ini. Tadi ada beberapa kosakata yang dibahas di chat. Teman-teman screenshot dulu kalau mau catat apa kosakatanya. Kemudian kita akan ke 第二部分的生词 ya. Tadi Cilina udah berbagi dengan kita katanya terakhir sampai bagian kedua ya, kosakata bagian kedua. 这个好了吗？好了 ，OK， yuk kita ke kosakata bagian kedua. Hmm. 哦，应该是这个是吧？用餐，然后用完，对吗？啊，对，但是完全还没有解释，完全都 sepenuhnya，完全还没有解释，对吧？Kita belum mulai sama sekali ya penjelasannya. Belum, oke, 好的. Kalau gitu sudah dipastikan ya. 好，好，我们有33个生词。好的，belum ya. Oke, berarti yang minggu benar-benar ikut minggu doang belum. Ya, soalnya agak berbeda dengan yang Jumat. 所以我怕弄错了, jadi saya juga takut saya salah ingat ya. 好，那大家可以看一下生词31页的生词 halaman 31 ya, kosakata halaman 31. 好，这样子吧，我们先来复习一下，好吗？Kan sudah baca, mungkin sekedar review cara baca, kemudian kita akan masuk ke penjelasan, 好吗？Jadi sekilas teman-teman review ulang kemarin kita bacanya seperti apa, terus kita akan lanjutin untuk penjelasan ya. Oke, 好，yang mau jadi volunteer boleh saya undang untuk tunjuk tangan. Suara saya agak kecil. Oh, 等一下. Oh, speaker saya sih seperti biasa ya. Coba ya. Kalau gini gimana? Iya, mungkin ada settingan juga dari device masing-masing bisa juga membantu ya. Oke, baik. Kalau gitu kita review dulu ya sebentar untuk kosakatanya ya. 来，我们看一下同学们，谁举手的？Oke, Ibu Feliana. Ibu Feliana, saya unmute ya. 老师早上好。早上好，Ibu. 请您帮我念一下第1到第10 nomor 1 sampai 10. Silakan Ibu. 用餐，用完，午餐，继续，继续。继续。虚nya ditekan ya. Oke, 很好。再来。如何保护收入？Oke. 管最低最低好，成本。很好，谢谢您Ibu。不错哦，很好。不客气。再来第2位yang kedua ya. Oke. Ibu Ani, saya unmute ya. 早上好，老师。早上好，Ibu。请您帮我念一下11到20 11 sampai 20. Silakan Ibu. 铸造能够不同重体检，主要保障特定呀，OK。重大疾病。重大的疾病ya, mungkin keputus sedikit. Oke, 20. 重大疾病一次性。好，谢谢您，很好，不错。terima kasih, bagus ya. Oke, saya lanjut berikutnya.
Ibu Winnie. Ibu Winnie saya anak. Ya. 早上好，老师。早上好。请您帮我念一下21到30 21 sampai 30. 致富、钱富、给付。给付、 JI bacanya 给 ya. 给付。给付、 Oke. 全部、 Oke. 保额、 保额 dua. 保额， Ya, nya naik ya. 24. 明白。明白，好。25. 30， 10 ada 2, jadi naik. 暂时。暂时。好。预算、 Oke, 预算ya. Oke, 27. 保险单、 考虑、考虑。考虑、 呀，很好，考虑。29. 做筹措、 Nah, nggak ada satu-satu ya. 抽出。抽出、很好。30. 愿意、愿意。23可以再来一次吗？23。保额、很好，保额。28。考虑、考虑。29. 29. 出注、抽。抽注。出，对，抽出。Ada satu-satu ya. 好，很好，不错啊，Ibu Winnie ya, sudah banyak kemajuan. 谢谢您，再见。谢谢老师，不客气，再见啊。再见。再见。再来是 kita sisa 3 ya, sebentar ya. Saya coba satu lagi ya. Yang jarang. Ini Ibu Rita Ibu Ritanya banyak yang namanya sama ya. Coba ya yang ini ya. Kayaknya ini yang jarang ya. Ibu Rita, 你好，早上好。Oke. Sebentar, saya unmute. 你好。可以吗？ 老师 Ya, 早上好。 banyak Ibu Rita ya? Iya, banyak Ibu Rita namanya sama. Iya, Ini kayak Ibu Rita yang jarang saya panggil, benar nggak? Karena yang di bawahnya lagi Ibu Rita juga. Oh. Ya benar nggak ya? Sebentar, Ibu buka video ya. Yang mana ya, Bu? Oke. Ya. Ya nggak apa-apa. Kayaknya Ibu yang memang jarang tunjuk tangan ya, benar nggak? Karena ada satu lagi Bu Rita yang sering tunjuk tangan. Iya, sama namanya. Oke, ya takutnya saya salah ya. Oke ya, nggak apa-apa. Kita. Ini Ibu Rita Jelambar. Ini Ibu Rita mana? Jelambar. Jelambar. Oh oke. Kalau Ibu Rita yang nggak ada belakangnya, maksudnya cuma Ibu Rita doang namanya, itu dari mana? Jadi nanti saya tahu. Oke. Ya, yang Ibu Rita yang di chat ya, itu namanya sama. Depok ya, Tebo. Oke, Ibu Rita yang dari Depok. Ternyata daerahnya berbeda ya. Kalau gitu saya sudah ingat. Ibu Rita, kita baca 31 sampai 33. Silakan Ibu. Oh iya, iya. Sisi oke. 31. Iya. 思想。思想很好。再来32。32。其实。karena dia dua-dua ya. 其实。33。33。不是，知识ya, ini dua-duanya i-nya dibaca ya, karena ini spesial banget di bahasa Mandarin ya. 知识。很好。boleh Ibu lihat lagi nomor 1 sampai 7. Boleh bantu saya baca. Nomor 1, 用餐。好。用完。oke. 午餐。记住。不是数，继续。继续。nomor 5, 如何。如何 oke. Nomor 6. 保护。好。
nomor 7 收入，好，收入，谢谢 Bu Rita ya 谢 dari 谢谢 Jelambar 谢 ya. 老师。不客气，再见，很好。Ibu pronunciation juga sudah bagus ya. 好，saya lanjut dulu ya. Kita lihat dulu artinya. Jadi nanti yang belum kegiliran kita boleh bacanya di 绘画啊。好，OK，来，我们看一下什么意思。Kita lihat dulu ya arti dari kosakata ini. Mungkin saya akan share halaman yang biasa ya. Saya buat tulis-tulis, teman-teman boleh lihat ke modul masing-masing ya. 好，来，我们开始吧，kita mulai ya. Untuk yang pertama, Oke, 好，来，我们开始看一下用餐。Saya rasa ini sudah melotok ya, udah hafal banget ya. Saya belum buka bukunya. Oke, 用餐sudah bosan gitu ya, 老师ya, udah hafal 用餐. Jadi 用餐itu seperti yang teman-teman masih ingat, yang saya bilang dia lebih formal. Jadi kalau teman-teman ada acara yang formal, klien ya, konteksnya formal, silakan pakai 用餐, itu akan lebih oke. Terus kita akan kepake selamat makan, masih ingat? Ayo saya review dulu. Harusnya sih masih ingat. Selamat makan gitu ya. Jadi kalau kita jamu orang, terus ya sudah ya, sajiannya sudah terhidangkan di meja, terus kita bilang, 好了，大家请. Semuanya silakan. Oke. Masih ingat? Ya, 请慢用. Mannya pelan. 用 dari 用餐的用. Jadi kenapa saya kenalin kosakata 用餐, karena dia dipakai lagi 大家请慢用. Itu akan sangat sopan, terus formal itu dipakai. Kalau 请慢吃 可以的, tapi itu ya kayak kita bilang bahasa pasar ya, boleh. Orang juga paham, orang juga memaklumin. Tapi kalau yang biasa secara bahasa Mandarin ya 请慢用, mannya pelan-pelan ya, yungnya dari 用餐. Karena 用 sendiri, kalau kita nggak bahas tentang 用餐, 用 itu artinya menggunakan. Ya, menggunakan secara umum ya. Menggunakan. Yung, pakai, ya pakai, menggunakan ya. 好，我们再继续ya. Mungkin saya lanjut dulu nomor 2. 用完. Nah, karena kita tadi bahasnya 用餐 terus 用完. 完 ini adalah result ya. Teman-teman masih ingat ini verb gitu ya. Terus kalau konteksnya makan berarti di sini ya selesai makan gitu ya. 完 selesai. Masih ingat ya, kita ada verb plus result. Bahasa Mandarin banyak yang begini ya. 用完 di sini artinya selesai makan, karena konteksnya 用餐 ya. Tapi kalau misalnya contoh teman-teman di konteks lain, yaitu perlu ada kalimat gitu ya. Jadi konteksnya misalnya contoh 我的洗发水用完了。洗发水是什么？sampo. 洗nya cuci, 发是头发，水nya air ya. Jadi 洗发水. 洗发水用完了. Kalau teman-teman cuman cuplik ini tanya saya, wan ada 2. Tanya saya akan tanya, ini konteksnya apa? Perlu kalimat, karena huruf Mandarinnya persis sama, 用完 gitu ya, sama. Nah, itu yang teman-teman perlu sesuaikan sama konteks. Kalau yang di buku kita kebetulan bahasnya makan, berarti selesai makan ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, yang kalimat yang saya kasih berarti habis dipakai ya, 用完了, artinya ya barangnya habis gitu ya, habis dipakai, 用完了。我要买新的, saya mau beli yang baru gitu ya. 我得买新的, saya harus beli yang baru. Contoh ya. 我的洗发水用完了, 我要去超市买. Saya mau pergi ke 超市 itu market ya, supermarket untuk beli.
Ya, contoh gitu. Jadi 用完 dengan huruf Mandarin yang sama. Konteksnya berbeda jadinya ya. Jadi di sini artinya habis dipakai gitu ya, habis. Sudah habis pakainya gitu ya. Habis dipakai. Ya. Artinya pakainya sudah habis, barangnya atau samponya sudah habis. 好，再来我们再看一下午餐。午餐 juga familiar ya. Makan siang. 我们有早餐，有午餐，还有晚餐。Nah, mereka ini semua sinonim dengan 早餐 sinonimnya apa? Masih ingat? 早饭，对，谢谢Giriani ya. 早饭, 早餐 itu sinonim. Jadi kalau sinonim mungkin saya nggak jelasin panjang lebar gitu ya. Mereka boleh saling gantikan intinya gitu ya. Jadi nggak jelasin, oh ini pakai di mana, ini pakai di mana. Intinya kalau sinonim, teman-teman bebas mau pakai 早饭 boleh, 早餐 boleh ya. Terus yang sering saya dengar memang 早餐 ya. Nggak tahu teman-teman dengarnya apa. Tapi yang sering kedengaran tuh 早餐, 午餐, 晚餐gitu ya. Nah, kalau tadi 午餐 berarti sinonimnya 午餐 makan siang gitu ya. Sinonimnya sama dengan 午饭. 好的. Oke. Terus 晚餐 makan malam sama dengan 晚饭 ya. Can pakai C sehingga bacanya ada angin ya. Sedikit saya mereview untuk cara baca. Tapi cara bacanya teman-teman sih udah lulus ya. Sudah 2 tahun. Ternyata tercapai sih ya misi dari new normal. Awalnya memang untuk pronunciation nama basic itu sudah tercapai ya. Saya sangat happy ketika teman-teman baca itu sudah tercapai ya visi misinya new normal. Oke, kita lanjut tadi sebentar ya. Saya lihat ada pop up chat dari Ibu Sylvie. Ketua kelas dan senior semua, saya mau tanya pesan buku. Oh, baru bergabung ya Ibu ya, nggak apa-apa. Ibu kalau yang baru bergabung boleh langsung WA ke Pancang ya. Ibu ada di grup kelas kan ya. Kalau di grup kelas silakan langsung kontak Pancang untuk buku dan modul ya. Semua ada di Pancang. Hao, saya lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut 继续. 继续 itu kebetulan lanjut ya. Sering banget saya ngomong ya, 好，我们继续就是这个继续 lanjut. Dia kosakata ya kosakata biasa ya, dimasukin ke kalimat juga posisinya nggak ada grammar gimana-gimana. Contoh, yuk kita lanjutin kayak gini 上课 gitu ya. Tadi saya sekilas lihat pop up chat, makanya saya bahas ke situ. Nah, misalnya kita bilang, oke, kita lanjut ya, kembali ke lesson gitu contoh. Nah, maka kita bilang, 好，我们继续上课. Jadi dia ditaruh biasanya ya di depan kata kerja ya, kayak bahasa Indonesia juga. Kita lanjut ngapain gitu ya. 我们继续上课. Nah, untuk teman-teman yang merasa 继续 masih susah ya untuk 续, kan kita ada SHU, ada SU ya. Ada XU, 对吗? Nah, untuk ini saya rasa nggak masalah. Shu, ini benar-benar U, ya, shu. Terus yang tanpa H, lidahnya nggak diangkat, ya su biasa ya. Yang ini shu, yang ini su. Ya, teman-teman bisa bedain. Apalagi kalau punya earphone. Nah, kalau ini teman-teman kesulitan, ya misalnya ada yang nggak tunjuk tangan, tapi kesulitan gitu ya. Mungkin lesson lalu juga nggak ikut. Kalau susah, ini dulu, XI dulu. XI itu bacanya si, ya, XI. Jadi bacanya X-nya di sini, bunyinya kayak S bahasa Indonesia. Jadi si. Nah kalau si mungkin gampang. Begitu si udah bagus, kita ke sini itu separuh jalan ya. Saya nggak bisa tulis karena dia di bahasa Indonesia memang nggak ada gitu ya. Nah, separuh jalan artinya si, terus mulutnya teman-teman dibuletin dikit gitu ya, jangan full, maka itu akan jadi shu. Silakan dicoba ya, saya rasa sih harusnya berhasil. Kalau kelas offline biasanya saya suruh tes di depan saya ya dulu ya, kalau saya masih ngajar. Saya bilang si, terus nanti mulutnya shu, semua harusnya dapat. Nah, kalau nanti di fullin jadi ke sini, jadi shu.
ya. Nah, itu aja. Kalau tadi ada yang masih kurang tepat tapi nggak apa-apa ya. Caranya gitu, itu tips ya. 续，继续 lanjut. Oke, kita lanjut lagi. 如何，如何 itu bagaimana? Mungkin teman-teman banyak kenal kata-kata ini di puisi, di bacaan novel, atau di lirik lagu ya. 如何 itu artinya sama dengan 怎么 atau dia bisa artinya 怎么样, tergantung konteks. Ya, saya kasih contoh kalimat. 如何我们明年 ini 年呀，明年一起去旅行. Kan kalau dulu kita bilang 我们明年一起去旅行. Bagaimana? Teman-teman sambungin di belakang apa? Oke ya, sambil tunggu teman-teman chat ya. 怎么样 gitu ya. Benar gak? Kalau dulu kita taunya kosakata 怎么样 kan kita bilang, oh ya tahun depan kita sama-sama pergi traveling ya. 旅行 ini jalan-jalan, traveling. Gimana? Ya, artinya nanya pendapat orang ya, kita ajakin orang. Yuk minggu depan, tahun depan kita jalan-jalan bareng gitu ya, 一起去旅行, bareng-bareng pergi traveling. Bagaimana? Nah, bagaimananya ini sekarang teman-teman sudah belajar 如何, maka teman-teman boleh ganti 如何也可以. Seperti itu fungsinya. Ya, jadi memang sinonim, makanya langsung bisa digantikan. 如何, 你看如何? Menurut kamu bagaimana? 你看怎么样? Kamu lihat bagaimana? Artinya kita tanya pendapat orang gitu ya. Kamu lihat bagaimana ya? Menurut kamu gimana kalau bahasa Indonesianya ya? 你看怎么样? 你看如何? Boleh langsung menggantikan. Oke, ini yang ini ya, yang saya bahas yang ini. Silakan di screenshot dulu. Nanti saya kasih contoh yang ini, yang atas. 明年 tahun depan, 一起 bersama-sama 去 pergi ya, pergi traveling. Halo Ma, sudah? Oke ya, saya lanjut untuk contoh yang 怎么样. 怎么 sorry ya, 怎么样 tadi udah. 怎么 misalnya 你可以教我如何把拼音学好吗？你可以教我如何把 把nya masih ingat partikel? Ya, oke ya. 把拼音学好吗? Artinya apa? 你可以教我如何把拼音学好吗? Oke ya, teman-teman lagi ketik artinya ya. Oke, kamu boleh 教是什么? Mengajari ya. Kamu boleh ajarin saya. 如何 artinya bagaimana. Bagaimana yang ini ya, 怎么. Bagaimana melakukan sesuatu ya. Bagaimana 学 belajar, 好nya baik. 学好 itu artinya menguasai ya. Bagaimana menguasai bahasa Mandarin, artinya belajar bahasa Mandarin dengan baik gitu ya. Betul. Bagaimana belajar pinyin dengan baik. 如何把拼音学好吗? Ya. Kamu boleh nggak ajarin saya
bagaimana, 如何. Jadi dia bisa dua arti ya, seperti itu. Bisa dipakai sebagai fungsinya 怎么 terus bla 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 bla, atau di belakang yang tadi ya, contoh kalimat tadi. Jadi dia dua fungsi, dua-duanya boleh pakai. Silakan yang mau screenshot kalimat, saya lanjut lagi. Ya, kalau lagu-lagu suka bilang 你叫我如何忘记你. Ya, lagu-lagu lama kan suka ada 如何, nah 就是这个如何 bagaimana ya, 如何. 保护, oke ya, kita lanjut ke nomor 6, 保护, melindungi. Melindungi, ya, Ibu Karina ya, halaman sebelumnya. Melindungi, saya rasa kemarin kita sempat bahas ya, melindungi ini artinya melindungi dari resiko, dari bahaya, dari ya intinya protect ya, melindungi sesuatu yang tidak diinginkan ya, 保护. Oke, sudah. Kalau sudah saya lanjut lagi ya, 保护. 再来是收入. 收入 adalah pendapatan. Nah, yang saya mau ulang lagi untuk 收入. Mungkin teman-teman sempat ingat ini kan 收入 pendapatan. Sempat ingat selain ini ada apa? Ada kosakata apa selain 收入? Gaji? 薪水 ya, ada orang bilang 工资, 对吗? Ya, jadi ini adalah gaji. Yang saya pengen kasih tahu teman-teman, kalau 薪水和工资 karena posisi orang tersebut sebagai karyawan, lebih cocok kita akan bilang 薪水和工资. Nah, kalau 收入 boleh dia sebagai karyawan, ya pendapatan, boleh juga dia memang apa ya, self-employee, artinya kerja sendiri ya, kayak konsultan-konsultan, pengacara, terus notaris, itu semua namanya self-employed ya, tidak ada bos. Terus yang ketiga, ya bisnis sendiri, 我们也可以说收入. Jadi 收入 itu lebih umum ya, mau dia karyawan, mau dia self-employed, mau dia pebisnis gitu ya, semua namanya 收入. Nah, khusus yang dulu kita pelajari tentang 薪水, 然后工资 itu akan lebih cocok untuk yang karyawan karena gaji gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman merasa sanksi sama nggak sih gitu ya, sama tapi showroomnya lebih luas ya, bisa untuk orang-orang yang memang bukan karyawan. Oke, silakan di screenshot dulu, saya lanjut ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya klien, mereka itu adalah self-employed dan bisnis, pakainya 收入 akan lebih cocok ya, 因为他们不领薪水也不领工资, 领 itu dapat gitu ya, kata kerjanya ya, jadi mereka bukan digaji ya. 好，再来短, 短 itu adalah pendek ya, pendek untuk benda ya teman-teman ya, pendek untuk benda, untuk barang, 短, untuk jalan, nah, itu pendek, 短. Ini sudah, saya boleh next, saya boleh lanjut. Sudah, hao. Yang lain gimana? Saya ganti warna dulu. Halo, ya kita lanjut dulu ya. Tuan itu adalah pendek ya, untuk benda, untuk barang. Teman-teman boleh catat ya. Nah, kalau misalnya pendek untuk postur tubuh, karena saya takut misalnya pas teman-teman keinget pendek, oh ya saya pernah belajar tuan. Terus misalnya kita mau bilang dia pendek gitu ya, maksudnya orang ini pendek secara postur tubuh, takutnya teman-teman langsung menggantikan gitu ya. Nah, kalau untuk postur tubuh, mention ai, nada 3 ya, ai, nada 3, pendek untuk postur tubuh. Kalau yang atas pendek untuk benda, barang, ya itu pakai tuan. Oke, nah, 现在呢，短 lawan katanya, ya saya langsung silang ya. Masih ingat tuan, lawan katanya? Ya, 长, 谢谢 Ibu Lili ya. 长, panjang, 长. Kalau lupa, 长城, atau lumayan ya menambah kosakata. 长城, 长城saya rasa sangat familiar semua ya. Tapi udah tahu belum 长城 artinya apa?
Chang, panjang, Cheng itu adalah kota, ya, kota yang sangat panjang. Ya, memang adalah perlindungan kota ya, waktu itu zaman perang dibangun untuk sebagai benteng pertahanan si kota yang ada di dalam kerajaan yang ada di dalam kota itu. Ya, Changcheng itu tembok raksasa Cina. Kalau kita bilang ada temboknya nggak ada raksasanya ya meyo. Apa ya? Orang belakangan itu mentranslate-nya, ya temboknya gede gitu ya. Jadi makanya disebut tembok raksasa China. Tapi dari bahasa Mandarinnya, Chang sepanjang, Cheng kota ya, Changcheng. Jadi kota yang panjang, 很长, 万里ya, puluh ribu li. Wah, itu nggak habis ya. Dia kan dibagi penggalan kayak apa ya? Kayak kita bilang station ya, dia banyak station gitu ya. Itu satu penggalan aja saya berapa jam ya? Ada sejaman lebih kali ya. Kalau mau didaki semua nggak habis-habis ya, bisa berhari-hari ya. Changcheng. Oke, tuan. Nah, sekarang saya bahas tuan ya. Sekalian aja sama lawan katanya. Tadi tuan udah, I lawan katanya. 对, kau tinggi. Nah, kalau tinggi ini bisa untuk postur tubuh, bisa untuk benda. Benda termasuk bangunan ya. Ya, kau seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang dia boleh barengan, ada yang memang dia tidak. Sehingga mungkin saya sedikit mengingatkan teman-teman ya. Ada yang mungkin sudah tahu. Kau bisa untuk postur tubuh, bisa untuk benda atau bangunan. Contoh, 大家可能常听到高楼。楼是什么？ bangunan ya, bangunan tinggi. 高楼. Oke, silakan yang mau screenshot. Kita lanjut lagi ya. Kalau rambut yang pendek, berarti pakainya yang mana? Iya, 短 ya, 短头发, 短发, 对，头发。刚才我们有说洗发水的发, nah ada 4 ya. Jadi begitu. Kalau udah tahu patokannya sih, mix-nya lebih gampang ya. 短发. Tuannya pendek ya, 短发-nya rambut pendek. Oke, berarti saya memastikan teman-teman sudah paham. Hao, kita lanjut ya berikutnya. 最低 ya, 最低 itu paling rendah ya. 最 paling, 低 rendah. 低 lawan katanya rendah, lawan katanya tinggi ya. Dapat di sini juga ya, tinggi. 最高最低 对. Jadi kalau posisi, tinggi ini juga bisa untuk posisi ya. Teman-teman lihat ada postur tubuh, ada benda atau bangunan, atau posisi ya. 最高 paling tinggi, 最低 paling rendah. Nah, lumayan ya. Jadi kadang-kadang kalau belajar kosakata ada kebalikannya kan, lumayan nambah kosakata ya. Udah bisa double-double jadinya. Oke. 再来最低成本 adalah modal ya, 成本 本nya 大家有没有听说过本钱 本钱 itu modal uang, tapi kalau 成本 di sini, ini saya boleh lanjut? Kalau rambut panjang, ya oke, sebentar. Oke ya, ini sudah. Rambut panjang berarti apa? Oke, kalau gitu saya mau tanya teman-teman. Kan tadi saya udah kasih nih. Kalau ya, 长发, 对，很好, 长发. Ya, jadi yang langsung aja kan tadi tuan, lawan katanya 长发. Rambut panjang ya. Ada orang bilang 长头发 lengkap. Fa ini artinya 头发 ya, rambut panjang.
botak. botak 我们说秃头 ya, 没头发 boleh sih ya, orang paham artinya nggak ada rambut ya. Tutou, ada istilah namanya tutou. Tounya kepala ya, tu itu artinya tidak ada rambut ya, tutou. Botak jadinya ya. Botak. Kalau untuk darurat gitu ya, ya, changnya ada 2. 谢谢 Pak Sigit ya. Oke, changfa. Tutou botak. Kalau teman-teman tadi misalnya darurat gitu ya, aduh saya nggak tahu istilah botak, ya sudah, 没有头发 ya 可以 ya, orang paham ya, nggak ada rambut. Paling rendah di kosakata kita nomor 9, 最低 ya, ti itu artinya rendah. 好，再来kita lanjut. Tadi 成本 ya, jadi 成本 bisa modal secara uang, bisa modal apa, maksudnya yang lain ya. Misalnya kalau usaha kadang-kadang orang butuh modal kepercayaan, butuh modal apa ya, modal ide kreatif ya, banyak. Nah, itu namanya 成本. Oke, 再来塑造. 塑造 artinya menciptakan. Menciptakan ini lebih ke menciptakan sesuatu yang abstrak, teman-teman. Contoh 塑造 好的形象. 形象 ini adalah branding. Ya. 塑造好的形象. 形象 ini brand. Branding. Jadi banyak ya brand-brand baru kan dia pasti beriklan dulu supaya bisa kasih tahu orang brandnya dia, terus apa yang baik ya. Kadang-kadang mereka lakukan namanya CSR, Corporate Social Responsibility ya, lewat kegiatan-kegiatan sosial, akhirnya mereka punya branding bagus ya. Mungkin teman-teman paham. Nah, 塑造好的形象, kayak dulu saya adalah jurusan PR gitu ya, Public Relation. Ini salah satu tugas ya dari seorang public relation di dalam perusahaan. Ya, mungkin kita jarang kalau di perusahaan-perusahaan Indonesia jarang yang maksudnya pakai namanya PR ya. Kalau perusahaan luar biasanya sering banget. Tapi seiring berkembangnya waktu memang sekarang udah banyak PR. PR itu kadang-kadang gabung sama bagian marketing. Iya ya teman-teman ya, bagi teman-teman marketing kadang-kadang dirangkap gitu ya jadi bagian marketing. Padahal sebenarnya beda ya. PR itu memang untuk branding, xingxiang. Nah, kalau misalnya marketing ya marketing gitu ya, bagaimana mereka strategi brand perusahaan. Nah, kalau ini misalnya 公司的形象 公司的形象 brandingnya perusahaan ya. Branding perusahaan itu abstrak, sesuatu yang nggak bisa kita bilang bisa dipegang nggak bisa gitu ya branding perusahaan. Sebentar. Oke. Tapi ya dia bisa dirasakan begitu masyarakat sudah percaya sama perusahaan ini, ya semua produk dia akan jadi bagus gitu ya. Itu namanya branding. 塑造 menciptakan. Jadi menciptakan ini secara abstrak. Kalau menciptakan yang real, benda yang bisa dipegang, ya misalnya menciptakan pesawat, ya. Oke, menciptakan pesawat itu real, ada bendanya, ada fisiknya. Itu 我们说制造 ya, 制造. Kalau 形象 branding, kalau 印象 itu image ya. Image itu kesan. 印象. Ya, dulu, kalau nggak salah di kelas Jumat saya kasih 印象, jadi biar variasi. 不一样. Siangnya sama ya. 形象 karena branding ya, perusahaan tuh ada branding, terus personal branding ya kalau teman-teman belajar sekarang. Nah kalau 印象 ini kesan, sedikit berbeda. 我对他的印象不好. Kesan saya terhadap dia nggak bagus. Kenapa? Mungkin saya ada orang yang 守时, masih ingat 守时, tepat waktu. Begitu saya janjian sama dia, telat.
1 jam. 大家觉得怎么样? Ya, nggak senang lah ya, maksudnya berarti ini beda gitu ya. Nah, maka kita bilang, 我对他的印象不好，印象 kesan image di sini kesan. Kalau 形象 itu branding. Makanya teman-teman tahu saya ini 形象大使 brand ambassador. Ya, pernah tahu? Ya, jadi kan ada beberapa artis atau orang-orang terkenal itu diminta ya jadi wakil satu brand. Ada mungkin artis atau apa ya YouTuber gitu ya. Nah, itu namanya 形象大使. 他们不说印象，印象 itu lebih kecil, personal kesan. Tapi kalau misalnya 形象 global, lebih gede, lebih luas. Ya, ini sudah. Saya lagi tunggu teman-teman untuk bisa lanjut ke halaman berikutnya. Ya, jadi saya ingat ya kemarin yang kelas Jumat saya pakai insiang, kesan. Sama, perlu pakai kata kerjanya menciptakan karena mereka sama-sama abstrak. Sudah? 大家对我的印象怎么样? 大家对我的印象怎么样? Ya, 大家对我的印象. Jadi saya pakai ini. Ya, 印象 itu kayak kita personal touch ya. Jadi kayak saya ngajar, walaupun memang kita nggak one on one, tapi apa ya, teman-teman ya apa ya, touch pribadi gitu ya, personal touch-nya gimana, itu namanya 印象 gitu ya. Nah, kalau 形象 yaitu perusahaan ya secara lebih luas namanya 形象. Makanya tadi ada endorse atau brand ambassador, kita bilang 形象大使. Oke ya, saya lanjut dulu. 形象大使. Jadi biar teman-teman gampang hafal. Oh, 形象 itu lebih luas. 形象大使. Ada tahu 大使? 大使 itu adalah duta. Makanya ini disebut duta branding lah kalau teman-teman artikan ya. Nanti banyak istilahnya, ada endorse, brand ambassador, itu namanya 形象大使. Saya kasih satu kosakata lagi ya, karena ada duta. 大使馆 itu adalah kedutaan besar. 大家如果要办理签证的话，要去大使馆。各国的大使馆ya, kedutaan besar masing-masing negara. 大使馆. 大使 是 duta. 馆nya adalah kantornya, bangunannya. 大使馆 kedutaan besar. 像有中国大使馆 di Kuningan ya, teman-teman mungkin tahu ya. 中国大使馆在 Kuningan, 中国大使馆. Oke, tadi menciptakan yang real itu adalah 制造. 制造 pesawat, masih ingat? Ya, 飞机. 制造汽车 ya. Dulu kan cuma ada 马车, kereta kuda. Terus 后来呢, 人们很聪明 ya. Kemudian 后来itu kemudian gitu ada jangka waktu ya. Teman-teman dulu kayaknya ada yang tanya tentang 后来对吗? 后来人们很聪明 ya. Orang-orang tuh pintar. 他们制造了汽车 ya, 制造了飞机, 所以我们要去哪儿都很方便. Jadi kita mau kemana-mana itu jadi sangat terbantu ya. Dulu adanya kapal, bisa berhari-hari. Terus akhirnya ada 汽车, terus akhirnya ada 飞机, 对吗? 所以我们说制造, menciptakan yang nyata, sesuatu yang bisa dipegang ya, menciptakan. Sampai sini oke? 制造. Kalau 创造, dia lebih, jadi gini, 创造, dia juga nggak bisa sinonim sama 塑造 ya. 创造 itu, oke, ini screenshot dulu, saya jelasin 创造. Karena nggak sinonim, saya perlu jelasin ya cara pemakaiannya.
好了，yang lain? 好。Oke. Kalau sudah, saya lanjut dulu. Tadi ada yang tanya 创造. 创造. Ya, mirip-mirip ya. 创造itu menciptakan, tapi yang abstrak juga, teman-teman. Cuman ini, makanya saya bilang dia juga nggak bisa jadi sinonimnya si 塑造gitu ya. 创造 lebih ke masa depan yang cerah, terus jadi create, kita bilang sesuatu yang baru ya, karena ada 创. 创 itu kreativitas ya, 创意的创. Jadi 创造美好的未来. 未来是什么? Masa depan. 未来 kita ada sinonim, teman-teman masih ingat gak? Saya pernah kasih. 美好, 美nya indah, cantik, 好nya baik ya. Jadi masa depan yang cerah, baik, itu namanya 美好的未来 ya. 创造美好的未来. Mungkin pertanyaan teman-teman adalah, 老师, ini kan menciptakan secara abstrak. Apakah boleh si 创造 kita ganti 塑造? 不可以, nggak cocok. Karena ada kata 创. 创 di sini artinya memang menciptakan sesuatu yang apa ya, ada perubahan ya, dari nggak ada jadi ada gitu ya, tapi abstrak ya. Masa depan tuh abstrak, nggak bisa dipegang. Tapi kita bisa nggak menciptakannya? Bisa ya. Misalnya background-nya bukan siapa-siapa gitu ya, nobody jadi somebody ya, itu namanya 创造美好的未来. Selain itu kita bisa bilang 创造, 刚才我要说什么忘了. Masa depan yang cerah, 创造人民的福利. Dari dua contoh ini mungkin teman-teman akan bisa dapat 创造 itu bagaimana ya. 福利 adalah kesejahteraan. 人民是什么? Masih ingat nggak? Rakyat, ya. Kalau lupa, 大家可以再想一下 ya, 人民币 ya, RMB 就是这个人民 rakyat. Ini 创造人民的福利. Sering banget pemerintah China ngomong karena mereka memang visinya itu. Jadi menciptakan yang abstrak di sini mungkin teman-teman dari dua contoh saya paham ya. Menciptakan sesuatu yang sorry ya, mungkin teman-teman tahu rakyat China itu dulu ya, sekarang mereka udah jauh lebih baik. Banyak yang masyarakat miskin gitu ya. Nah, jadi mereka punya visi yaitu 创造人民的福利. Pengen banget gitu ya supaya masyarakatnya enggak terlalu jauh jurangnya, tapi supaya sama. Jadi mereka punya project Fupin 项目 kita bilang apa ya, untuk mentuntaskan kemiskinan itu mereka ada project dan itu bagus banget. Biasanya di media mereka beritakan dan selalu akan mereka bilang 我们的宗旨 itu visi utama gitu ya, 就是要创造人民的福利 kesejahteraan rakyat. Dari dua contoh ini mungkin teman-teman tahu, 创造 itu abstrak, dari sesuatu yang sama sekali mungkin nggak ada atau di bawahnya atau minus gitu ya, supaya bisa dapat sesuatu yang bagus gitu. Dan teman-teman lihat 创造 itu dia apa ya, positif ya, selalu yang positif, 创造 kayak gitu. Silakan di screenshot dulu. 未来 ada yang masih ingat? Saya pernah kasih tahu masa depan selain 未来. Lupa?
Saya takut teman-teman bertanya-tanya ya. Dulu ada namanya qian tu. Ya, jianglai juga boleh. Qian tu. Ya, qian tu itu adalah masa depan ya. Qian tu. Pernah saya kasih kayaknya di luar bahan ya. Udah banyak banget kayaknya ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Iya, 不是后来 bukan ya Ibu Limpe. 后来 itu kata sambung yang tadi saya bahas ya. Kemudian tapi jangka waktu. Oke. Mendirikan dinasti, ya, 创造 Pak Sigit. Pak Sigit suka film-film silat ya. Ya, namanya 创造. Tapi mendirikan dinasti, 我们说建造, karena dia mendirikan, Pak. Mendirikan itu membangun ya. Jadi ada satu kata lagi namanya 建造. Mungkin saya nggak tulis dulu ya. Nanti kasihan teman-teman yang basic, benar-benar pusing banget. Ini banyak banget. Sampai di 创造 dulu ya. Nanti ada kesempatan lain kita bahas. Ada, mereka punya konteks berbeda-beda. Tapi yang pasti saya mau teman-teman kuasai dulu 塑造 和 塑造. Cukuplah 塑造, terus perbedaannya tadi ada 制造, menciptakan yang nyata gitu ya, yang bahan-bahan barang-barang nyata, sama mungkin tadi tambahan 创造. Oke ya. Oke, 自创 ini sama nggak dengan 创 yang dari 创造? 自创. Pak Utomo tanya 自创 yang mana? 自创nya yang Bapak dapat dari kosakata atau yang saya tulis? Kayaknya saya belum tulis 自创. Oh, 自nya yang ini. 是吗? Benar. Ada satu kata lagi namanya 自创. 这个自, 然后这个创 ada. 自创. Artinya penciptaan ya. 自创 itu kata benda ya. 人们的自创, penciptaan orang, maksudnya apa ya, karya-karya manusia, itu beda lagi Pak. Kalau ini kata kerja semua ya, mungkin saya nggak tambahkan dulu, kasihan yang nanti basic benar-benar pusing. Iya, 前途 ya, Bu Katarina ya, tadi bantu jawab yang ini ya, cuman pininnya ini Bu, QIANTU, 前途. Oke, ya. Iya, betul. Saya paham ya. Iya, Bu Cindra. Karena gini, kita dari satu kelas ini, saya pikir gitu ya, nggak semua dari basic. Banyak banget yang memang sudah punya, malah mungkin lebih bagus dari saya. Cuman pininnya dulu nggak belajar pinin kan. Kosakatanya mungkin bisa jadi kayak sama saya. Saya tahu apa ya, pernah belajar bahkan banyak banget gitu ya kosakata. Cuma mungkin teman-teman ikut lagi, saya paham karena pininnya gitu ya, beda, bener nggak? Jadi begitu saya kasih satu kosakata, teman-teman kan muncul tuh kayak pop up gitu ya. Dulu saya pernah belajar ini, terus saya pernah dengar ini. Akhirnya kan pengen ya, penasaran, pengen ditanyakan. Ya, jadi mungkin ada beberapa perbandingan dulu. Saya hold dulu ya, nanti kita boleh bahas di Selasa. Supaya ya memikirkan ya, karena kita harus merata dulu ya, balik ke yang basic-basic kayak gitu. Kalau yang expert malah senang gitu ya, bener ya, kita bahas oh ini ternyata pakainya ini, oh ini di sini ya, kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nanti ada kesempatan kok, karena memang nggak habis-habis ya kalau dibahas ya. Oke ya, 谢谢同学们的那个好奇心ya, rasa penasarannya ya, 谢谢 juga ya buat antusiasnya. 没关系, sampai 创造 masih oke, karena 创造 sering banget dipakai juga ya, menciptakan sesuatu masa depan yang cerah, yang bagus. 创造. Oke ya. Iya, biasanya gitu, pasti pop up. Makanya kadang-kadang saya tanya teman-teman, kalau saya kebanyakan melebar kemana-mana, tolong di stop juga. Karena itu memang pop up ya, karena kita pernah belajar, jadi lama-lama keluar gitu. Ya, itu wajar, 没关系的. Nggak ada yang salah sebenarnya, 没事, 没关系. Bagus juga, apalagi kalau
nggak pakai bahan ya. Kayak Selasa kan nggak ada Selasa, Rabu menjawab tuh nggak ada bahan kan, kecuali pertanyaan teman-teman. Nah kalau nggak ada bahan kan kadang-kadang saya bilang sama Pancang gitu ya, oh nggak ada bahan, Pancang bilang bebas. Oh, saya bilang bebas ya, ya udah nanti sesuai chatnya teman-teman. Tetap aja ya 1 jam nggak selesai. Ya karena memang luas ya, banyak yang bisa kita bahas. Oke, kita boleh lanjut. Yang sudah screenshot sudah selesai. Ya kalau yang mulai merasa overload gitu ya, nggak apa-apa. Ini aja dulu ya, fokus ini aja dulu ya. 我知道肯定会头晕的 pasti pusing ya, saya paham. Oke, kita lanjut 12. 能够itu bisa ya. 能够 mungkin teman-teman sering dengar juga. 能够 artinya bisa dalam arti available. Available-nya karena ada waktu ya, kita pernah bahas ya, karena ada waktu, karena kesehatan fisiknya bagus gitu ya, artinya sehat. Terus ada waktu sama memang dia mampu gitu ya, mampu dalam satu tahap. Mungkin saya boleh kasih contoh kalimat. Ini sudah? Kalau sudah, saya lanjut dulu ya. Misalnya, 他很棒，能够，能够什么？考到汉语水平第8级，级 ini level, ya, grade. 8 di ke 汉语水平 masih ingat? HSK, kaunya ujian ya, kau tahu ini artinya partikel ya, bisa capai. 他很棒，能够考到汉语水平第8级 level 8. Level 8 tuh lumayan ya. Kemarin saya ingat ada teman-teman berbagi sama saya HSK itu paling tinggi level 9. Tuh mah. Jujur saya udah nggak update ya. Dulu zamannya saya 2003, 2003年的时候，我刚到雅加达 2003 pas saya baru sampai Jakarta, saya baru kenal yang namanya HSK gitu ya. Terus kenapa saya ambil? Karena 大家知道我不是汉语系ya. Mungkin teman-teman tahu saya bukan jurusan bahasa Mandarin. Kenapa saya ambil HSK ya saya mau ngetes gitu ya level bahasa Mandarin saya. Nah, itu paling tinggi cuma sampai 3. Dan semuanya Hanzi. Nah, mungkin itu di inovasi lagi sekarang kalau nggak salah level 1 dan 1 ya, kalau nggak salah ya, itu ada Hanyu Pinyin, itu mah. Yang pernah ikut mungkin boleh berbagi ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut kelas mau coba tes lah level 1. Misal ada orang kan suka begitu, silakan boleh dicoba ya. Katanya yang level 1 itu masih ada Hanyu Pinyin. Benar nggak? Atau yang dari sini kebetulan belum ada yang tes. Ada yang ambil, ada yang belum ya. Dulu ada yang berbagi katanya ada Hanyu Pinyin yang terbaru, makanya dia sampai level 8. Ya, jadi yang saya mau bahas, nengko tadi selain available karena waktu, available karena kondisi fisik, dia juga bisa nengkonya untuk kehebatan capai satu tahap ya, kehebatan, kemampuan gitu ya. Oke, mungkin saya pakai kemampuan. Kemampuan capai satu tahapan di sini. Nengko dipakai di konteks ini. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti kita akan bahas perbedaan nengko, neng, hui sama kei ya. Mungkin di lesson berikutnya, di grammar lesson berikutnya. Yang ini teman-teman catat dulu ya. Oke, 能够再来是不同，不同 itu tidak sama, 不同 ya, 不同. Oh iya, benar ya Ibu Sylvia, ada Hanzi, ada Pinyin. Ya, kalau level awal begitu. Jadi teman-teman boleh tes ya, tapi memang ada biaya sih. Maksudnya kalau memang kayak pengen tahu, oh ya saya gimana, nah mungkin bisa tesnya kayak gitu. Dia semacam tes TOEFL kalau Inggris ya, kayak gitu. Oke, 再来是不同 tidak sama. 不同
Ada yang tahu sinonimnya? 不同 ya 不一样，对，很好。Kalau misalnya teman-teman mau pakai 不一样 juga boleh ya. 不一样 agak sama, boleh. Dua-duanya ini boleh. Teman-teman lebih prefer yang mana itu boleh bebas ya. Oke, 再来是重疾险。重疾险 mungkin kemarin sudah kita bahas ya. 重 artinya berat. Ji dari jibing penyakit, xiannya adalah 保险的险, jadi asuransi santunan kritis ya. 重疾险。再来是主要. Oke, 主要 saya mau tanya teman-teman. Kita pernah bahas kayaknya. 主要 utama. 最主要是你, utamanya kamu. 你喜欢吗? Kamu suka nggak gitu ya? Misalnya kan kita suka bilang, oke lah, faktor utamanya kamu gitu ya. Kamu suka nggak? Kalau kamu suka ya silakan gitu ya. Silakan dilanjut. 不喜欢就不要继续. Ya, saya pakai kalimat untuk teman-teman dapat poin utama ya. 主要你喜欢吗？主要是你喜欢吗？喜欢就继续，不喜欢就不要继续，不要勉强，勉强itu memaksakan. Ya, jadi 最主要是你。Utamanya kamu, kan kadang-kadang kita selalu bilang, ya utamanya kamu suka nggak? Ya, utama, 主要. Terus 主要 dipakai lagi misalnya topik utama. Masih ingat? Topik utama. Ya, 谢谢 Pak Doni ya. 主题, wah hebat. Hafal ya. 主题, topik utama. Dari kata 主 maksudnya ya. Terus tuan, pemilik. Ya, 主人。主 sama 主人。主要 utama ya. Nanti review di rumah lumayan kan bisa dapat beberapa kosakata tambahan. 再来16 adalah 保障. Oke, 保障 ada apa ya? Menjamin atau jaminan ya. 主要 udah. 好了吗? Silakan di screenshot dulu ya. 主题主人很好 OK 好了吗 ya sambil tarik nafas dulu ya 因为很多生词我知道的 saya paham ya 我也能理解 saya juga bisa memahami ya oke ya oke kita lanjut 保障 保障 bisa menjamin bisa jaminan ya jaminan bisa juga menjamin 我给大家造个句子吧 saya kasih contoh kalimat ya 造个句子造句 itu bikin kalimat 造个句子 ke itu sebuah ya 造个句子我希望你能给他一个生活保障我希望你能给他一个生活的保障 artinya 生活的保障 ini artinya luas ya 生活的保障 berarti jaminan hidup arti luas itu maksudnya gini jaminan hidup ini belum tentu uang bisa juga satu kepastian misalnya contoh udah pacaran lama ya tapi belum married nah itu jadi perlu ada satu jaminan gitu loh jangan dianggurin doang contoh ya jadi
jaminan hidup yang namanya 生活的保障 itu banyak gitu ya. Oke, halaman sebelumnya bentar ya Ibu ya. Jadi 保障 itu jaminan ya. Maksudnya apa yang kamu bisa kasih dia? 我希望你能给他一个生活的保障 ya. Bisa kasih dia jaminan hidup. Jaminan hidup bisa juga tentang uang, bisa juga tentang satu ya, misalnya dari hubungan pacaran biar sah gitu ya. Kapan mau merit, intinya gitu. Tapi ini udah sangat serius banget ya. Oke. Jaminan hidup. Oke, silakan halaman sebelumnya. 保障. Halaman. Kalau sudah, saya lanjut lagi. Tadi kan jaminan ya. Nah, kita bahas satu kalimat contoh menjamin. Simple aja, tapi mungkin kepake ya. 你能保障吗? Kamu bisa menjamin nggak? Menjamin apa? Misalnya contoh, misalnya orang bilang, oh kalau kamu beli asuransi umum ini nanti apa ya? Misalnya tabrakan yang seperti ini bisa dibayar, contoh ya, misal orang jelasin gitu. Terus mungkin kita yang skeptis gitu ya, berasa ini benar gak ya? Emang bisa ya gitu contoh ya. Nah maka kita bilang, kamu bisa jamin nggak? 你能保障吗? Maksudnya kamu berani garansi nggak? Gitu ya, 你能保障吗? Di sini jadi kata kerja, menjamin ya, seperti itu. Tadi Pak Charles saya bilang, 你能保障他吗? Ya, boleh juga. Maksudnya jamin dia itu maksudnya mungkin kayak saya rekomen satu orang ke Pak Charles gitu ya. Saya bilang, oh Pak Charles ini orangnya jujur, bla bla bla. Pak Charles memang butuh untuk pegang keuangan, contoh ya. Nah, karena Pak Charles percaya sama saya, ya udah dia terima orang ini. Cuman dia juga pengen ada satu garansi gitu ya. Maksudnya benar gak ya? Soalnya ini benar pegang satu keuangan perusahaan saya gitulah contoh. Nah maka Pak Charles boleh tanya saya ya, 老师你能保障他吗? Bisa jamin dia nggak? Maksudnya jamin orangnya itu oke nggak gitu ya? Boleh. Kayak gitu ya, 保障. Bisa beberapa konteks 保障. Halo, saya boleh lanjut ke kosakata berikutnya. 特定 ya. 特定是 ketentuan spesifik. 特 itu dari 特别, spesial ya. Artinya bukan yang umum. 特别 定 是规定, peraturan. Jadi kadang-kadang teman-teman suka lihat term and condition. Ada? Terus biasanya bintangnya kecil, tulisannya kecil-kecil. Itu namanya 特定. Kadang-kadang begitu ya. Contoh kalau baca dokumen, terus di bawahnya biasanya ada kan bintang 1, 2, 3 biji. Nah, itu namanya 特定. Artinya di luar dari ketentuan umum. Itu namanya 特定. 特别的特 ya, 特定. 定nya adalah 规定, peraturan. Ini sudah, saya boleh lanjut dulu. 特别 spesial ya. Kita udah belajar 特别对吗? Khususnya, khusus. Nah, kalau 定 dari 规定, aturan. Suka kan ada dokumen, kadang-kadang ada bintang di bawahnya, namanya 特定, 规定, peraturan. Kayak kita bilang syarat and ketentuan berlaku ya, term and condition 规定. 好，再来是重大. 重nya berat, 大nya besar ya, 重大. Berat dan besar boleh, besar dan berat juga boleh. 重大. Tapi bahasa Mandarinnya jangan terbalik ya, harus 重大, berat dulu baru besar ya, 重大.
好，再来是疾病。19 疾病adalah penyakit ya, 疾病. Mungkin teman-teman kenalnya ping, sakit gitu ya. Nah, 疾病 adalah penyakit. 疾病. Lengkapnya 疾病. Misalnya contoh 现在又出现了，出现 tuh muncul ya. Sekarang muncul lagi satu penyakit baru. Contoh ya, saya pernah lihat-lihat di berita banyak kan ya. Jadi bagaimana bahasa Mandarinnya? Sekarang muncul lagi satu penyakit baru. Ayo sambil bikin kalimat ya, sambil nunggu teman-teman yang lain mencatat, sambil kita latihan bikin kalimat. Ya, ini ada beberapa teman kita yang tanya tentang ketentuan khusus tadi mungkin ya. Fine print, footnote. Iya, yang penting ketentuan khusus ya. Ketentuan khusus tuh kan ada ketentuan umum. Umum tuh maksudnya semua perusahaan hampir sama. Tapi balik lagi ketentuan khusus setiap perusahaan berbeda. Kalau saya di bidang saya mungkin saya kasih contoh gini. Misalnya ketentuan umum penyakit jantung itu di cover sama asuransi. Itu ketentuan umum. Saya rasa penyakit jantung semua asuransi cover. Itu umum. Ketentuan spesifiknya apa ya? Contoh ya. Perusahaan tertentu itu ada yang cover serangannya harus yang pertama kali. Serangannya harus pertama kali. Itu ketentuan khusus. Ada juga perusahaan yang cover serangannya bebas. Mau yang pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Kayak gitu. Nah, itu yang akan menentukan si klaim dibayar apa enggak. Kalau nanti dokter bilang, ini sebelumnya ada serangan di kapan? Berarti ini serangan kedua. Nah, kalau yang pertama tadi berarti nggak bisa di-cover karena bukan serangan pertama. Kayak gitu. Itu namanya ketentuan khusus. Nah, mungkin di bidangnya teman-teman ada nama spesifik apa gitu ya. Nah, itu yang mungkin teman-teman cocokin. Tapi namanya 特定 adalah yang khusus gitu ya. Nggak semua perusahaan sama. Itu namanya 特定. Oke, sambil tunggu teman-teman bikin kalimat ya. Sekarang kalimatnya sudah masuk, coba saya lihat dulu. 现在有一个新的疾病. Oke, boleh. Yo, pakai yo boleh ya. Ada gitu ya. 一个 tapi pakai ge ya Pak Charles ya. 一个新的疾病. Formatnya sudah oke ya. Tinggal pininnya aja ge sama ya itu aja. 一个 ya, 一个 satu. Terus 现在出现 出现nya begini Ibu Lin. 现在出现 muncul 一个新 baru 新的疾病 ya 出现 ya muncul 现在出现 等一下ya Ibu Lin mungkin dari pininnya ya tapi formatnya Ibu sudah benar 现在出现了新的疾病 oke penyakit baru ya Bu Ratna sudah benar 谢谢 kalau saya ada ike sebuah sama aja nggak apa-apa ya. Oke, 现在有一个新的疾病. Ya, Ibu Rita sudah benar, pinnya juga sudah benar ya. Ibu Feliana, 现在有很多新的 perlu te Ibu 新的疾病 ya. 现在有很多新的疾病. Ibu Feliana cuma kurang te, tapi Ibu Feliana mau bilang sangat banyak ya. Boleh, bebas. Tapi sin perlu ada te. 现在出现了一种新疾病. Ibu Fonga benar, 种nya pakai jenis boleh, sin te ya ada te, 新的疾病. 好的, ya 出现 ya, Ibu Lian ya, CHUXIAN 出现. 好, mungkin teman-teman bertanya, sin疾病 boleh nggak? Boleh, tapi lebih ini biasanya 新的疾病 gitu ya. Kalau dia apa namanya? Ininya kan 2. Saya mungkin boleh kasih tips ke teman-teman. Kalau ininya 2, better teman-teman pakai te.
sin de jibing gitu ya, karena memang mau tekankan si penyakit, terus jibing karena ada dua frase. Kalau dia cuma satu, nggak apa-apa. Sin shu, satu maksudnya gini. Sin shu apa? Buku baru. Satu huruf saja, te-nya boleh dihilangkan. Karena ini dua, karena butuh te untuk ditekankan ya. Sin de jibing, sin shu. Nah, kalau ini malah nggak usah. Xin de shu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang dia cuma satu huruf doang, te-nya boleh dihilangkan. Xin shu, buku baru. Tapi kalimatnya teman-teman sudah benar ya. Xie aja. Cuma tadi ada perbaikan untuk pinyin saja. Ya, tapi formatnya sudah benar. Xie, 很好，很棒. Kita lanjut dulu. 一次性. 一次性 adalah satu kali atau sekaligus. Ya, 一次性. 一次 satu kali, sing ini artinya sifat ya, sifat. 像我们说性格, ini sudah. Singnya nanti saya kasih ya. 性格, apa itu 性格? Halo. Oke, yang lain? Ya, karakter, betul Ibu Caca. 性格 itu kepribadian. Jadi sifat ya, sifat kepribadian ya, sifat atau karakter kepribadian. 性格. Nah, makanya 一次性, jadi sifatnya satu kali gitu ya. Jadi kan contoh lah. Oke. 等一下, bentar ya, laptopnya lowbat ya, 等一下. Oh, kita lanjut dulu. Tadi sing ke, nah, 一次性 satu kali. Contoh, hmm, 我的房租不可以分期付款，要一次性ya, saya nggak pisahin ya, biar teman-teman nggak bingung. 要一次性全部付清. Ya, ini mungkin ada kosakata baru. Sebentar, saya jelasin ke teman-teman dulu. 我的房租, apa itu 房租? Ada yang tahu? Uang sewa rumah, contoh ya. Ini panjang karena saya mau kasih teman-teman kosakata kebalikannya juga ya. 我的房租不可以分期付款. 分期付款 artinya kredit. 分期itu 分 pisah. 期 adalah 星期的期, jangka waktu ya. Kalau kita singkatnya bilangnya kredit. Kredit itu maksudnya dicicil. Ya, saya bilang cicil ya biar lebih enak. Tidak bisa dicicil. 分期付款. Fu-nya adalah bayar. Kuan itu adalah uang. Nah, 付款 itu bahasa formal, bayar uang ya. 分期付款 satu istilah artinya cicil. Sekarang kan banyak ya, kita beli barang boleh 分期付款. 买电脑可以分期付款, 买房子也可以分期付款. Terus mungkin teman kita bilang ya, 我的房租不可以分期付款 gitu ya. Uang sewa rumah saya nggak bisa ya dicicil, nggak boleh cicil sama tuan rumahnya gitu ya, sama pemiliknya. 要一次性全部付清. Fu-nya bayar, 清 teman-teman bisa nebak nggak? Artinya apa?
Oke, mungkin lagi ngechat ya. Qing itu artinya clear, ya lunas tuh, xie. Qing dari qingchu, clear. Jadi bayar lunas namanya fu qing. Ya, satu kali gitu ya, nggak bisa dicicil. Quanbu itu seluruhnya. Mungkin ada ibu kos tuan rumahnya yang nggak mau dicicil ya untuk uang sewanya, jadi harus sekaligus dibayar ya. Misalnya contoh gitu. 我的房租不可以分期付款，要一次性全部付清 satu kaligus gitu ya, satu kali semuanya harus dibayar lunas. Silakan di screenshot dulu. 分期付款, teman-teman dapat satu kosakata ya, namanya cicil ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli barang, 可以分期付款吗? Nah, ini satu istilah artinya boleh cicil nggak? Saya rasa semua sekarang boleh ya. Bahkan sewa pun boleh gitu ya. Sewa setahun sewa apartemen, ada yang sewa setahun tapi boleh dicicilnya per bulan. Itu mah ya, karena orang menyesuaikan sama kondisi ya. Nggak semua orang bisa keluarin langsung uang gede satu kaligus. Jadi supaya meringankan orang, ya boleh. Sekarang banyak banget namanya 分期付款. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Jadi 一次性 satu kaligus. Oh, kayak bayar uang muka atau deposit namanya 定金. 定金. Jinnya emas. Ting itu yang tadi ya. Tadi kita ada belajar, ting the ting. Ting itu artinya ditetapkan ya, ting. Nah, ting jin itu deposit. Karena ibaratnya pokoknya serius lah gitu ya, kita perlu deposit dulu. Namanya ting jin. Yao xian fu ting jin, harus bayar. Fu bayar ya. Yao xian fu ting jin, masih bayar deposit dulu. Ting jin. 押金也可以，押金 itu juga deposit ya, 定金、押金都可以，Ibu Lian boleh。定金，好，再来是tadi 一次性ya, sekarang 给付，oke, nomor 21 ya, ini sudah? Halo Ma? Sudah. 好，谢谢同学们的反应。Oke, thank you buat responnya. Saya lanjut dulu ya. 给付 artinya membayar. Membayar di sini lebih ke membayar klaim, teman-teman. Khusus dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang bayar klaim, ya, bayar haknya si klien. Itu namanya 给付. Biasanya perusahaan asuransi umum, ya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya, namanya 给付. Istilah ini teman-teman nggak mungkin temukan lagi di perusahaan lain karena memang khusus bayar, namanya bayar jaminan asuransi. Sudah, saya lanjut dulu. 给付. Ya, teman-teman mungkin lihat huruf Mandarinnya. Oh, ini K gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu huruf Mandarin begini, otomatis dia harus baca 给付. Khusus hanya ini saja ya. Jadi ini artinya bayar klaim. Klaiman nasabah ya, baik asuransi umum, asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan, namanya 给付. 保险公司会给你给付全部保额. Apa itu 保额? Ada di nomor 23. Teman-teman boleh lihat. Uang pertanggungan asuransi. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu istilahnya UP. UP itu uang pertanggungan. Uang pertanggungan adalah angka yang tertera di dalam kontrak. Kalau angkanya misal 5M, ya dia akan bayar 5M sesuai ketentuan. Itu namanya 给付, membayar jaminan. Ya, contoh. 保险公司会给你给付全部保额. 放心吧, misalnya ya. Misalnya orangnya mau klaim santunan sakit kritis, dia beli sebesar 5M. Begitu dia telepon ke agennya, servicing agentnya,
dia bilang, oke, dokter diagnosa saya misalnya kanker tahap 2B ya, stadium 2B gitu ya. Nah, maka karena servicing agentnya sudah pengalaman, dia bilang, 放心吧，没事 gitu ya, nggak apa-apa kalau dari segi dana gitu ya. 因为保险公司会给你给付全部保额. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, perusahaan asuransi akan membayar klaim sebesar seluruhnya dari uang pertanggungan kamu. Contoh ya, jifu. Nah, selain di sini, ini adalah K. Ya, K-nya masih ingat nggak teman-teman? Saya lupa loh ya, ganti warna. Bang. Masih kelihatan jelas kan ya kalau biru ya? Ini adalah K. Teman-teman masih ingat nggak? Dia ada dua arti. Ya, memberi kalau dia sebagai verb, sama satu lagi sebagai preposisi kepada. Ya, untuk. Mungkin nanti saya masing-masing kasih satu contoh ya. Nah, selain dia cuma untuk kosakata ini dia pakai bacanya ji. Selainnya dia semua baca ke, tidak ada lagi ya. Jadi nggak sulit. Ketika begini saja dia pakai ji fu, bacanya ji. Ini sudah? Halo. Oke, yang lain? Saya kasih contoh kalimat ya. Contoh kalimat yang satu memberi, misalnya yang simple aja, yang teman-teman kepake, sini给我一杯可乐. Apa itu artinya teman-teman? 请你给我一杯可乐. Itu di sini artinya verb ya, kata kerja. Kalau yang kata kepada atau untuk gitu ya, misalnya 我要给爸爸发短信. Ya, saya nggak pakai sin, tulis surat, karena zaman sekarang jarang banget orang tulis surat ya. Jadi saya ganti fa di sini kirim. Tuansin, short message. Ini termasuk WA, termasuk SMS, dan segala macamnya. Tapi kalau teman-teman langsung mau ganti dengan fa WhatsApp, ya nggak apa-apa ya. Itu kan nama aplikasi. Tuansin ini umumnya mau WeChat, mau Line, mau apa, itu semua masuk ya, short message. Oke, nah ini artinya memberi atau berikan, itu emang kata kerja dia. Tapi kalau ini partikel, kepada. Ya, oke. Ada yang sudah bantu saya artikan sih ya di chat. Tolong berikan saya 1 gelas Coca-Cola. 对，很好。可乐 adalah Coca-Cola. 可乐. Kalau lengkapnya sih kekok-kele ya. Oke, ini banyak yang bantu saya artikan. Ada Pak Charles, Ibu Lian, Ibu Lili, Ibu Rita, Ibu Indah. 谢谢你们. Thank you ya. Oke, sambil saya tunggu teman-teman screenshot. 我要给爸爸发短信. Nah, di sini ke-nya bukan memberi, tapi dia sebagai partikel preposisi ya, yang artinya kepada. Ya, saya mau mengirimkan short message kepada papa. Ini saya kasih contoh yang fa tuansin. Kalau misalnya telepon juga kita pakai, benar nggak? 老师，我要给你打电话。我要给你打电话. Formatnya seperti itu ya. Kepada siapa dulu, baru kata kerja ya, 打电话. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Sekalian kita bahas ke dipakai untuk 2 konteks yang berbeda. 再来是 tadi 给付 ya. 全部tadi dari tadi bahas ya. Seluruhnya, 全部. Dulu kita belajar sekeluarga. Masih ingat ya apa itu sekeluarga? Sekeluarga, 全家, 对，谢谢 Ibu Lili ya.
全就是这个全 bu-nya dibuang. Bu itu part bagian ya. Teman-teman mungkin sudah hafal 第一部分、第二部分的 bu. Bu bagian. Nah, kalau ini 全家 langsung aja, nggak usah 全部加ya, 全家. Seluruh kelas. Seluruh kelas. 全班 全班 tuh kan saya sudah ini seluruh kelas ya 全班 所以不用用不 nggak perlu punya dibuang diganti kata benda yang lain 全班全家 seluruh perusahaan satu perusahaan gitu maksudnya gimana ngomongnya pasti tahu iya 全公司 tapi nggak pakai h ya 全公司 ya seluruh perusahaan dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau ganti kata benda yang lain, silakan ya, tidak perlu pakai pu. Oke, silakan di screenshot dulu ya. 对，全公司很好，谢谢大家呀。全班是 seluruh kelas， 班呀 seluruh kelas， 对，很好 Cynthia ya. Oke, ya. 一家人 juga boleh Bu Meli. Cuma 一家人 itu sekeluarga. Kalau kita kebetulan bahas 全 ya, saya mau kasih tahu teman-teman, oh 全 bisa dipadankan dengan kata benda yang lain. Oke, Pak Doni ya, 他说现在11点半，很好，拼音nya juga sudah benar, format kalimatnya juga sudah benar ya. 谢谢 Pak Doni ya, sudah ingatkan saya ya, 时间到了 gitu ya. Belajar yang nggak pakai 汉字，因为班长说要给基础的同学ya, ini sebenarnya buat basic teman-teman. Jadi begitu kalau kita langsung 汉字, saya rasa langsung lari semua ya. Kalau nanti 汉字 nanti kita lihat ya, pertimbangkan untuk sesi berikutnya. Tapi sebenarnya ada guru lain yang pakai 汉字 ya. Nah, teman-teman boleh ke kelas yang seperti itu untuk selang-selingnya juga boleh ya. OK， 好，那我们就先到此吧。到了全部对吧？sampai dua-dua ya. Minggu depan kita lanjutin lagi ya. 谢谢大家，谢谢同学们，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，再见。谢谢班长，再见。谢谢老师，谢谢班长。再见。谢谢老师。